karena perjalanan ini nampaknya panjang, perjalanan hidup ini panjang ya, apalagi dia masih muda, baru 23. Nah, kita lihat aja lah. Gak M-an banget sih, tapi 1 M. Ditahan dong, biar impas, biar dikapok, biar nggak gituin orang lain lagi. Pemirsa Intens Investigasi, seperti tidak banyak yang tahu kalau selebgram dan aktris Fujianti Utami atau kini yang akrab disapa Fuji, belakangan ini kembali menjadi sorotan. Pasalnya setelah sekian lama terlihat fokus pada karir dan jarang dikaitkan dengan sosok pria manapun, kini muncul kabar terbaru yang menyisakan banyak tanya besar di hati sejumlah masyarakat dan juga fansnya yang baru saja mendapatkan kabar jika anak dari Haji Faisal dan Dewi Zuhriati ini diduga sedang dekat dengan seorang pria. Beberapa momen kebersamaan mereka pun mulai terungkap dan tanpa sadar memicu sebuah dugaan bahwa kedekatan mereka bukan lagi hanya sekedar teman. Meski belum ada pernyataan resmi langsung dari keduanya, suasana yang terlihat terasa hangat dan penuh perhatian. Lantas, siapakah sosok yang kini sering terlihat menemani Fuji tersebut? Apakah benar hubungan mereka mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih serius? Dan lalu, seperti apa pula tanggapan keluarga terdekat, khususnya sang ayah Haji Faisal? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya atau tentang jagat dunia sosial media yang baru-baru ini tengah kembali dihebohkan dengan kabar kedekatan antara Fuji dan seorang pengusaha muda asal Malaysia bernama Rakin Khan. Berbagai foto dan video yang beredar memperlihatkan kebersamaan mereka dalam berbagai kesempatan. Tak ayah langsung saja membuat netizen menilai ada getaran-getaran manis di antara keduanya. Terlihat pula di beberapa kesempatan yang lain, Fuji dan Rakin diduga sering terlibat dalam momen santai bersama. Mulai dari memesan kue untuk teman yang berulang tahun, berkunjung ke tempat rekreasi. Bahkan Fuji di akun media sosialnya sempat memperlihatkan video yang merekam tangan mereka tergandeng saat berjalan. Hal itu diduga semakin mempertegas kedekatannya dengan pria yang kabarnya juga merupakan salah satu keluarga pebisnis terpandang di negara tetangga tersebut. Gak usah repot-repot. Happy surprise. Kamu paling nggak boleh lah. Tadi kalau surprise janji ni nggak jadi. Macam mana besarnya nih? Tak hanya bersama teman-teman, momen yang kini membuat perbincangan semakin hangat adalah ketika sebuah foto beredar di sosial media yang diduga menampilkan sosok pria yang tengah dekat dengan Fuji ini makan bersama kedua orang tua Fuji. Di foto tersebut, terlihat sosok pria yang duduk berhadapan dengan kedua orang tua Fuji yang diduga adalah Rakin Khan. Hal ini masih menjadi perbincangan karena foto tersebut memperlihatkan sosoknya sedang duduk semeja, namun diambil dari angle belakang. Tapi walaupun masih belum jelas, hal ini cukup memicu berbagai spekulasi positif dari warganet. Banyak yang memberikan tanggapan manis terkait sosok Rakin yang diduga langsung berani bertemu keluarga Fuji. Ada juga yang melihat bahwa Fuji seolah telah menemukan sosok pujaan hatinya yang tepat. Beberapa di antaranya bahkan sudah berharap ada kabar bahagia dari dara wanita dengan nama asli Fujianti Utami putri tersebut.
Sementara itu, ramainya pemberitaan yang menyeret nama sang anak akhirnya membuat ayah Fuji, Haji Faisal, kembali angkat suara. Berbeda dari sebelum-sebelumnya, kali ini merespons berbagai spekulasi yang berkembang. Haji Faisal menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan khusus mengenai soal jodoh bagi putrinya. Haji Faisal juga menyampaikan bahwa kini sang putri tentang happy-happynya berkarir dan menjalani hidup, sehingga ia memilih untuk menyerahkan semua hal tersebut kepada Fuji. Kita belum berbicara ke situ. Kalau masalah itu kita diamkan aja dulu. Jadi biarlah dia berkarir, biarlah dia jalani hidupnya dengan enjoy, ya bersenang-senang lah dengan saudara-saudaranya gitu kan, berkumpul-kumpul. Dia enjoy sekarang, dia senang sekarang. Jadi biarin aja lah. Lebih lanjut, kini suami dari Dewi Zuriati itu sepertinya tak mau lagi terlalu terlibat lebih jauh soal urusan cinta-cintaan anaknya. Pasalnya, Haji Faisal juga menyatakan tidak memiliki kriteria khusus untuk calon pendamping hidup anaknya kelak. Apalagi Haji Faisal juga memahami betul bahwa usia putrinya baru menginjak 23 tahun. Sehingga hal ini menurutnya masih terbilang panjang dan tak mau berandai-andai terlalu jauh. Enggak. Jadi sekarang saya enggak berbicara itu lagi. Kenapa? Karena itu semua nanti keputusannya ke Fuji. Jadi saya enggak itu lagi. Karena perjalanan ini nampaknya panjang. Perjalanan hidup ini panjang ya. Apalagi dia masih muda, baru 23. Nah, kita lihat aja lah. Sementara itu pemirsa, di tengah kabar bahagia yang menyelimuti kehidupannya, Fuji sebelumnya juga tengah menuntaskan perjuangannya dalam kasus hukum yang cukup berat. Lantas bagaimana perkembangan terbaru dari kasus yang menimpa mantan adminnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sementara itu, perjuangan Fuji mencari keadilan akhirnya membuahkan hasil. Pasalnya, mantan admin yang diduga telah menggelapkan uang dan merusak data pekerjaannya, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Didampingi kuasa hukumnya, Sandy Arifin, Fuji datang kembali ke kantor polisi untuk melengkapi berkas, menyerahkan bukti tambahan, serta menandatangani berita acara penyitaan. Ia pun mengungkapkan rasa syukur atas langkah maju yang telah dicapai. Agenda hari ini saya bersama Kak Fuji sama Mang Purba akan mengajukan ada beberapa tambahan keterangan dan juga ada beberapa barang bukti. Kemudian juga kita akan menandatangani berita acara penyitaan terkait barang bukti yang sudah pernah kita sampaikan di pihak penyidik. Sementara itu, dan juga kita akan mengkonfirmasi terkait status. Untuk penetapan statusnya, terlapor sudah meningkat menjadi tersangka dan kemungkinan nanti akan dilanjutkan lagi prosesnya oleh tim penyidik untuk dilimpahkan kejaksaan. Ini sudah dilakukan penangkapan? Kalau untuk penangkapan masih dalam interogasi saat ini, sedang interogasi. Lakukan gelar perkara dan statusnya tadi sudah disampaikan juga sama. Oh iya, sama ini aku mau ngucapin terima kasih kepada kepolisian Jakarta Selatan udah membantu proses kasus saya, dan alhamdulillah sekarang tersangkanya udah ditetapkan menjadi tersangka. Ditetapkan tersangka sejak kapan? Sejak hari ini.
Diketahui, kerugian material yang dialami Fuji diperkirakan mencapai angka fantastis, yakni sekitar 1 miliar rupiah. Lebih dari sekedar kerugian finansial, tindakan tersebut juga menyebabkan tekanan psikologis yang berat, mengingat banyak data penting dan riwayat kerjasama bisnis yang hilang atau dirusak. Menyikapi hal ini, Fuji menegaskan pintu maaf sudah tertutup rapat. Ia pun ingin perbuatan tersebut dipertanggungjawabkan secara hukum, agar menjadi pelajaran bagi pelaku maupun orang lain. Ditanya sekali lagi kepada klien kami apakah masih mau melanjutkan perkara ini, dari klien kami menyampaikan bahwa akan melanjutkan proses hukum ini sampai selesai. Mungkin dari Nauti sendiri sampai sidang ya? Iya. Kalau tidak ditikat baik. Jadi barang bukti tadi sudah ditandatangani, berita acara sitanya, dan juga semua keterangan-keterangan dari klien kami sudah disampaikan lebih lanjut. Tapi tadi aku nanya kan, kamu masih mau memaafkan dia, mau menyelesaikan apa enggak? Tidak. Sebenarnya mantan kekasih dia yang dia beliin mobil itu sempat menghubungin tim aku. Terus abis itu dia ngejelasin lah kalau misalnya mobil itu sudah dia jual juga, bukan tersangkanya yang jual, tapi mantan kekasih sudah jual juga, langsung jual cepat. Aku cuma pengen bilang, mungkin kalau misalnya emang beneran dijual, kayaknya itu kesannya kayak menghilangkan barang bukti ya. Jadi kalau mau lebih cepat lebih baik, biar nggak ada masalah, lebih baik mobilnya dibalikin aja, karena itu kan uangnya dari saya ya, dimalingnya dari saya. Nggak M-an banget sih, tapi 1 M. Ditahan dong. Biar impas, biar dikapok, biar nggak ngikutin orang lain lagi. Di sisi lain, apa pesan terakhir yang ingin disampaikan Fuji kepada mantan orang kepercayaannya itu? Dan perasaan apa yang ia rasakan saat melihat pelaku secara langsung di kantor kepolisian? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa, saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Meski memilih jalur hukum yang tegas, Fuji agaknya tetap menyisakan harapan agar mantan adminnya menyadari kesalahannya. Ia menyampaikan pesan singkat namun tegas agar pelaku mau bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Fuji juga menceritakan perasaannya saat secara tidak sengaja berpapasan dengan tersangka di lingkungan kantor polisi. Ia mengaku masih merasa kesal dan belum sepenuhnya ikhlas, mengingat kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa uang, tetapi juga rasa kepercayaan yang telah dikhianati. Untuk tersangka, nggak ada sih, tobat-tobat aja ya. Tobat dari penyimpangan dan penggelapan uang, laptop, tobat aja sih. Jangan dilakuin lagi, udah cukup aku aja deh. Masih tadi nggak sempat ngobrol. Tapi tadi nggak sudi aku ngomong. Tapi tadi aku nanya kan, kamu masih mau memaafkan dia, mau menyelesaikan Tidak. apa enggak? Tidak. Tadi nggak sempat ketemu lah ya kak? Sempat ngeliat dari jauh, kayak dinunduk aja, aku kayak mau ngobrol nggak mau. Harusnya lega ya, karena dia udah menjadi tersangka mulai hari ini. Tapi tadi pas ngeliat dia, karena aku nggak tahu ada dia di sini ya, rasanya tuh kayak kesel banget, kayak belum ikhlas. Ini bukan sekedar uangnya aja ya, tapi semua perbuatan yang dia lakuin ke aku ngerasa tuh aku nggak terima aja diperlakukan seperti itu.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus si Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber.